Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Amara bil ittihadi wa nahana anit tanazu wa tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la rasula ba'dah al-mab'us ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Haram dari Muhammad bin Al-Mankadir dari Jabir radhiyallahu an. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Kemudian pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan sebuah cerita tentang ada seorang hamba Allah yang beribadah di sebuah bukit di tengah lautan yang begitu luas. Kurang lebih hamba Allah itu beribadah selama 500 tahun. Di bukit tersebut Allah Subhanahu wa taala menyediakan air tawar, ya. Jadi semacam pancuran sebesar biji jari, air tawar. Kemudian ada sebuah pohon delima yang setiap hari hamba Allah itu berwudu dengan air tawar tersebut dan memakan satu buah pohon delima. Kemudian dia beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujudnya hamba Allah itu kemudian berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi sujud seperti ini dan masukkanlah aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Atas doa dan panggilan yang disebut oleh hamba Allah itu, kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Kabulkanlah permintaannya dan masukkanlah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatku." Tapi apa yang disampaikan oleh hamba Allah itu, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena ibadah yang aku lakukan." Pada saat yang kedua kemudian Allah mengatakan, "Masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku." Lagi-lagi kemudian hamba Allah itu mengatakan, "Ya Allah, aku ingin masuk ke dalam surga karena ibadahku." Sampai kemudian Allah mengatakan yang ketiga kali, dan lagi-lagi pula hamba Allah itu mengatakan bahwa aku ingin masuk ke dalam surgamu karena ibadah. Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, hitunglah terhadap keseluruhan amal ibadah yang dilakukan oleh dia dibandingkan dengan terhadap keseluruhan karunia dan rahmat yang diberikan oleh aku kepadanya." Maka kemudian pada saat itu malaikat Jibril menghitung terhadap amal ibadahnya dan dibandingkan dengan rahmat dan karunia
serta pemberian yang diberikan oleh Allah kepada hamba Allah itu. Dan saat itu kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, sesungguhnya tidak seberapa amal ibadah yang dilakukan oleh dia dibanding dengan rahmat dan rizki yang diberikan oleh Engkau kepada hamba itu. Maka saat itu kemudian Allah mengatakan, masukkanlah dia ke dalam neraka. Ketika kemudian Allah mengatakan itu, si hamba Allah kemudian bertobat, ya Allah, mintalah aku ampun kepadamu, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian pertanyaannya, sesungguhnya bagaimana fungsi ibadah yang dilakukan oleh kita, amal ibadah yang dilakukan oleh kita dibanding dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ibadah yang dilakukan oleh kita, kata Rasulullah SAW, itu kemudian menjadi bagian dari perantara hadirnya rahmat Allah kepada kita. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa ibadah kita yang kemudian menjadikan totalitas kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tentang beberapa cara agar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diraih oleh kita, atau ada beberapa tips tentang bagaimana menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut 145 kata rahmat di dalam Al-Quran, yang kemudian maknanya bisa macam-macam. Rahmat bisa diartikan sebagai rizki, rahmat bisa dipahami sebagai hujan, rahmat bisa dipahami sebagai kenabian, rahmat bisa dipahami sebagai karunia, dan lain sebagainya di dalam Al-Quran. Pertama, kata Rasulullah SAW tentang cara menjemput rahmat Allah itu adalah dengan kita berbuat ihsan. Dalam makna yang lebih luas, saya kira hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita selalu mendengar kalimat anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya memahami apa yang disebut ihsan itu sebagai bagian dari internalisasi terhadap keseluruhan ibadah kita, yang kemudian terhadap keseluruhan ibadah itu mampu melahirkan makna yang luar biasa bagi diri kita. Kemudian juga kita memahami bahwa terhadap keseluruhan ibadah yang dilakukan oleh kita, kita merasa dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita merasa bahwa terhadap keseluruhan ibadah kita Allah mengawasi kita, maka mungkin kita akan melakukan ibadah dengan begitu sangat baik dan begitu sangat serius. Dalam bahasa yang lain, misalnya di dalam sebuah hadis, jadikanlah setiap sholat yang kamu lakukan seolah sholat itu adalah menjadi bagian dari akhir kehidupan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjemput rahmat itu dengan cara kita berdoa, dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memahami yang disebut dengan dzikir dan doa adalah tentang cara kita berdiskusi dengan Allah, tentang cara kita berdialog dengan Allah, tentang cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah berzikir dan meminta kepada Allah, maka di dalam dirinya tersembul kesombongan yang teramat luar biasa. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai terhadap hamba-hamba Allah yang menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tentang bagaimana cara kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana bertadabur dengan Al-Quran, berkiroah kita dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran kalau kemungkinan kita mampu. Itulah tentang cara bagaimana kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berharap terhadap keseluruhan amal ibadah kita, baik yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, maupun yang akan kita lakukan, menjadi bagian dari nilai investasi yang akan kita dapatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.